Nah, Pak Mustafa ini juga sebenarnya adalah dinobatkan sebagai kaprodi milenial ini, yang kemarin memang sempat ramai juga di jagat Jakarta Utara. Nah, kenapa disebut dengan kaprodi milenial, Pak Mas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PTDI TV, kembali lagi bersama saya dengan Zudi. Insya Allah dalam 1 jam ke depan kita akan bincang-bincang dalam program SJBD 1 jam bersama dosen. Tetapi sebelum itu kita mendoakan bagi saudara-saudara kita yang terdampak bencana di beberapa wilayah agar diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi ujian ini. Oke, sahabat PTDI TV, insya Allah kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Prodi atau Kepala Prodi? Kepala Prodi atau disingkat Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah atau HESTAI PTDI, Sekolah Tinggi Agama Islam Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia. Kalau dulu dinamakan dengan Muamalah Ekonomi Syariah atau MES, nah sekarang berubah nomenklatur menjadi HES Hukum Ekonomi Syariah. Nah, nanti kita juga akan berbincang-bincang dalam perubahan tersebut apakah membawa pengaruh terutama terhadap kebijakan dan juga program-program studi yang ada di Hukum Ekonomi Syariah. Nah, sebelum itu kita perkenalkan dulu dengan Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah PTDI, yaitu Pak Mustafa. Apa kabar Pak Mus? Alhamdulillah. Sehat Pak Judi. Gimana Pak Judi kabarnya? Alhamdulillah. Di musim pandemi ini harus banyak-banyak bertanya kabar ya. Iya betul, harus itu. Iya. Nah, Pak Mustafa ini juga sebenarnya adalah dinobatkan sebagai kaprodi milenial ini, yang kemarin memang sempat ramai juga di jagat Jakarta Utara. Nah, kenapa disebut dengan kaprodi milenial, Pak Mas? Ya pertama-tama saya terima kasih untuk Pak Judi untuk mengundang di podcast PTD ini. Semoga ya podcast PTD ini lebih berluas lagi dan juga bisa bermanfaat khususnya dalam internal PTDI dan umumnya untuk kita semua. Untuk milenial ini kata-kata yang memang disematkan mungkin karena saya sebagai kaprodi yang paling muda mungkin dari 3 prodi yang ada di PTDI ini. Jadi ya saya rasanya menjadi kaprodi milenial, itu aja sih. Antara paling muda di antara yang termuda berarti? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Soalnya kalau dikatakan yang paling tua kan gak bagus. Oh gitu ya, biar semangat mudanya juga memancar berarti ya dalam aktivitas keprodian Dan juga aktivitas lain yang memang kaprodi ini menjadi amanah baru saya untuk menjadi lebih tanggung jawab lagi, dalam arti untuk lebih serius lagi, fokus lagi untuk dalam tridharma perguruan tinggi itu dan ada penelitian, ada pengabdian. Jadi dalam pengabdian dalam masyarakat, lebih fokus lagi dalam pengabdian masyarakat. Oke. Nah, menarik ulasan yang baru disampaikan oleh Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah atau HES. Tapi sebelum kita berbincang lebih dalam tentang Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang ada di PTDI, mungkin boleh Pak Mustafa untuk menyampaikan pesan dan prolog dalam acara ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program studi Hukum Ekonomi Syariah merupakan program studi yang termuda mungkin yang ada di Sekolah Tinggi Agama Islam PTDI. Program studi Hukum Ekonomi Syariah ini pertama kali pembukaan ada
ada di Sekolah Tinggi Agama Islam ini tahun 2000. Tepatnya mungkin tahun 1999 itu sudah kita ajukan untuk pembukaan dan diresmikan bermulai itu tahun 2000 sampai dengan tahun 2021 ini. Sebelum-sebelumnya memang PT DI mempunyai dua program studinya ya, seperti KPI dan juga ada PAI, dan muamalah salah satu program studi yang bisa kita katakan sebagai program studi termuda. Nah, gitu. Dan tentunya tantangan dari tahun ke tahun dimulai pembukaan program studi muamalah sampai dengan detik ini banyak sekali tantangan-tantangan tentunya. Mungkin dari mahasiswa sendiri ada yang mungkin dari tahun 2000 sampai dengan sekarang ada penambahan terbanyak, ada yang mungkin ada penambahan yang kurang. Setiap tahunnya bervariasi karena memang tantangan di hukum ekonomi syariah sendiri belum bisa dimaksimalkan, dalam artian masyarakat awam belum mengenal hukum ekonomi syariah seperti apa. Dan untuk tahun ini saya sangat-sangat optimis karena hukum ekonomi syariah bisa memanfaatkan momen. Ya, tentunya pemerintah saat ini juga membuat seperti Bank Syariah Indonesia dan juga akan membahas atau menyinggung tentang wakaf dan sebagainya. Jadi saya optimis program studi hukum ekonomi syariah bisa lebih dikenal lagi kepada masyarakat umum dan tentunya bisa berkembang lebih pesat lagi. Karena prospek untuk kedepannya saya yakin ekonomi syariah lebih meningkat, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang sekarang sudah melirik tentang ekonomi syariah tersebut. Dan hukum ekonomi syariah bukan hanya sebatas hukumnya, bukan sebatas ekonominya, tapi di kedua belah bidang cabang ilmu tersebut, hukum dan ekonomi syariah ini menjadi tolak ukur yang sangat besar tentunya. Dan lulusan-lulusannya juga bisa diterima di berbagai instansi-instansi pemerintahan, seperti mungkin di Kementerian Agama, di KUA, di Pengadilan Agama, di perbankan syariah yang saat ini sangat menggiat sekali, sangat dibutuhkan pakar dari hukum ekonomi syariah tersebut. Dan juga dari lembaga-lembaga zakat dan juga Baitul Mal wa Tamwil, dan juga ada asuransi syariah, ada suku bunga atau lembaga-lembaga non perbankan yang sangat-sangat membuka peluang dengan membuka nama dengan label ekonomi syariah tersebut. Nah, kamu berbicara tentang prodi yang paling muda ini di TDI ya, yang didirikan atau yang diinisiasi pada tahun 1999. Nah, sebenarnya apa latar belakang atau apa hal yang latar belakangi untuk didirikannya prodi muamalah ekonomi syariah pada waktu itu? Apakah memang karena geliat masyarakat terhadap kepatuhan syariah juga besar dulu kan, termasuk lahirnya Bank Muamalah kan juga di era 1990-an menjelang 2000 ke sini ya. Nah, sebenarnya apa yang latar belakangi PT DI saat itu mencanangkan prodi HES, ataukah ada korelasinya dengan kepatuhan syariah masyarakat saat itu, Pak? Tentunya perguruan tinggi dakwah Islam sendiri atau PT DI ini sangat-sangat membuka disiplin bidang ilmunya ya. Tentunya dengan landasan bahwa kita yaitu adalah tentang dakwah, tentunya dakwah, di mana dakwah bukan hanya di berbagai satu disiplin ilmu saja, dan dakwah di bidang ekonomi syariah mungkin saat ini sangat-sangat menjanjikan dan juga sangat-sangat membutuhkan, karena tahun 99 itu mungkin itu kan tahun reformasi pada saat itu ya, tahun reformasi yang mana banyak
aktivis-aktivis atau masyarakat menginginkan perubahan. Tidak ada salahnya mungkin dalam tahun itu pula kita akan mempunyai cita-cita perubahan dengan sudut pandang ekonomi syariah tersebut. Dan ini pun tidak dipungkiri, memang momen-momen saat tahun 2021 ini pun untuk perubahan di dalam segi ekonomi syariah kita, kalau tidak dimanfaatkan dengan momen-momen kita memanfaatkan momen tersebut, kita akan ketinggalan juga. Karena kalau kita lihat ekonomi kapitalis, ekonomi sekuler, ya neoliberal dan sebagainya, itu kan sudah sudah tidak dilirik lagi. Banyak kalau bisa kita lihat di sini, masyarakat Indonesia ini mempunyai modal yang sangat besar dengan jumlah masyarakat atau penganut agama Islam atau Muslim yang terbesar. Ini menjadi modal utama untuk menggiatnya ekonomi Islam di negara ini. Meskipun negara ini tidak menggunakan asas Islam, tetapi pun ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini sudah diterima di awal, yaitu dengan terbentuknya Bank Muamalah di tahun 93 ya. Jadi tidak ada salahnya, karena pun ekonomi syariah ini salah satu alternatif saat di tengah pandemi seperti ini juga, krisis global juga. Jadi mungkin saat tahun 99 dibukanya program studi ekonomi syariah di PTDI ini menjadi salah satu cita-cita besar sendiri untuk bagaimana ekonomi syariah ini bisa berkembang. Sudah mungkin hampir 20 tahun ya sudah berjalan. Kita lihat fenomena-fenomena memang menunjukkan progres, yang mana setiap tahunnya, bahkan Indonesia, kalau saya baca di salah satu artikel tahun 2000 kemarin, Indonesia masuk dalam ekonomi syariah nomor 4, sebelumnya nomor 5, dan sebelumnya lagi di tahun sebelumnya, tahun 2019 itu nomor 10. Jadi progresnya sangat luar biasa. Jadi kita harus menggunakan momen tersebut, menurut saya sendiri. Oke, bagus. Sebenarnya kalau kita berbicara dari sistem, terutama ekonomi syariah ini, apa yang sangat prinsipil dan membedakan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi, misalkan sistem ekonomi kapital, liberal ataupun lain sebagainya? Ya, di dalam kita memakai patokan di dalam Al-Quran ya, An-Nisa ayat 29 di sana, di ujung ayatnya menyatakan bahwa antara diminkum, saling ridho di antara kalian. Karena itulah prinsip-prinsip inilah yang memang tidak ada di dalam prinsip-prinsip ekonomi lainnya, seperti kapitalis dan apa yang sekarang kita lihat neoliberalis, yang memang hampir mungkin tahun 2009 atau 2010 kemarin itu neoliberalis ini sangat-sangat perkasa ya di negara kita, karena penguasa juga pada saat itu diisukan menganut paham neoliberal. Untuk saat ini saya lihat perkembangan ekonomi syariah, apalagi di tengah pandemi saat ini, semua masyarakat berkolaborasi dengan tidak adanya yang prinsip ekonomi syariah pun mengikuti itu. Karena apa? Yang mereka yang mempunyai keuangan yang lebih atau mereka yang mempunyai harta yang cukup banyak, itu di dalam prinsip ekonomi syariah itu tidak boleh kita mengendapkan harta atau mengumpulkan harta. Harta itu harus berputar untuk di kalangan kita, bagi yang tidak mampu pun kita bisa merasakan itu. Jadi sangat-sangat sangat luar biasa kalau ekonomi syariah ini dipahami, karena prinsipnya mungkin kalau menurut saya banyak masyarakat yang belum paham. Banyak yang masyarakat yang menyatakan bahwa ya kalau dalam prinsip dalam perbankan ya memang agak kesamaan tentang ekonomi yang biasa ya. Tapi dalam prinsip ke dari sudut keagamaan, ekonomi syariah ini kan memang sangat-sangat mengikuti syariah Islam.
yang mana Islam mengatakan di sana di dalam surat An-Nisa ayat 29 tersebut ya sama-sama ridho. Jadi tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Itu. Baik, kalau melihat geliat masyarakat dan juga keinginan untuk adanya ekonomi syariah ini, termasuk yang akhir-akhir ini sering dikampanyekan atau sering disampaikan oleh Wapres. Nah, sebenarnya bagaimana peluang dan tantangan ekonomi syariah ini di Indonesia? Ini tadi peluang, tentunya peluang di Indonesia sangat luar biasa besar. Karena kita mempunyai modal masyarakat Indonesia ini bagian muslim terbesar di dunia. Dengan ada kita satukan semua satu padu di dalam pembuatan bank syariah yang sudah dibuat di awal Februari kemarin, Bank Syariah Indonesia, semuanya bisa memanfaatkan bank tersebut untuk perekonomian Indonesia. Semua satu padu di sana, semua masyarakat Indonesia yang beragama Islam tentunya terbesar di dunia ini, kita berkolaborasi di dalam situ. Tidak mungkin kemungkinan ekonomi kita setidaknya mengalami kenaikan, ya dari apalagi atau kita bisa keluar dari krisis global seperti ini yang berkepanjangan dalam akibat pandemi. Untuk tantangannya memang kalau menurut saya lebih kepada masyarakatnya masih belum mengetahui apa itu ekonomi syariah, atau lebih kepada kefanatikan. Orang lebih sudah kalau mengikuti sudah mazhab ekonomi syariah, ekonomi udah berbau-bau syariah yang memang saat ini sebelum-sebelumnya ya kita sudah melihat ada paham-paham radikal dan sebagainya. Itulah yang membuat kita dalam bidang ekonomi syariah ini seharusnya lebih giat lagi, lebih memanfaatkan momen supaya momen-momen seperti ini jangan sampai ditinggal gitu aja, dan bisa kita menghapus paradigma-paradigma yang sempat sebelum ini radikal dan sebagainya dari sudut-sudut bidang-bidang lain, tetapi di sudut ekonomi syariah tersebut kita bisa menutup itu semua atau menangkis hal-hal yang tidak baik di dalam tanggapan-tanggapan tentang hukum ekonomi syariah tersebut. Nah, ketika ada suatu jargon, misalkan suatu hal yang memang itu tidak menguntungkan bagi perkembangan ekonomi syariah, tentu sistem ekonomi syariah juga harus dapat membuktikan apa kelebihan dan apa keunggulan dari ekonomi syariah ini terhadap sistem ekonomi lainnya. Nah, termasuk bagaimana solusi ekonomi syariah dalam menghadapi permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, Pak Mus mungkin bisa disebutkan salah satu solusi dari ekonomi syariah ini terhadap perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia sekarang seperti apa? Ya, solusi kita dalam ekonomi syariah sudah banyak pengamat politik, pengamat ekonomi pengamat ekonom menyatakan bahwa ekonomi syariah ini salah satu alternatif untuk kita keluar dari krisis global ini. Menurut saya dalam prinsip ekonomi syariah itulah yang menjadikan sebuah solusi dari krisis yang dilanda dalam khususnya di masa pandemi seperti ini. Prinsip-prinsip itulah yang memang tidak mudah memang kita pahami, kita pahamkan kepada masyarakat untuk mereka bareng-bareng atau bersama-sama kita bermuamalah secara baik, bermuamalah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Itu pasti sulit. Tapi dengan adanya penggiat-penggiat di dalam ekonomi syariah yang kita lihat sudah ada pariwisata halal, ya, ada juga food halal yang nanti akan dikembangkan oleh
Kementerian Kreatif, Ekonomi Kreatif, dan juga ada desainer yang memang sudah masuk ke dalam model-model kehijaban, model hijab yang mana syar'i ya, model syar'inya. Jadi dengan berarti ada hijab non syar'i. Jadi model-model seperti itu yang saat ini digandrungi oleh pemuda ya. Saat apalagi milenial saat ini sudah tidak malu-malu lagi ya. Mungkin kalau dulu masih agak canggung dan sebagainya, tapi dari momen-momen saat ini mereka tidak sudah menjadi tren malah ya. Nah, ini membuat saya jargon-jargon yang dikembangkan dengan unsur produk, unsur kegiatan perekonomian, unsur trend center dan sebagainya, ini membuat ekonomi syariah menjadi bergeliat di dalam, khususnya di Indonesia ini. Tinggal bagaimana konsep pemerintah tinggal mendukung dan mencanangkan bahwa ekonomi syariah ini lebih diterima sampai ke grassroots paling bawah. Dalam artian ekonomi syariah ini tentunya salah satu sistem yang di Indonesia mungkin sistem terbaru ya, dan termuda, tetapi bisa menjadi alternatif untuk permasalahan ekonomi global ini. Dengan cara itu, tren-tren yang membangun, kalau kita lihat perbankan di Indonesia sudah semuanya ada perbankan ekonomi syariahnya. Bahkan yang dari pemodal asing seperti Bank BCA itu kan ada BCA Syariah. Apalagi sekarang BUMN sudah mergernya. Ini menjadi sebuah cara mungkin untuk pemerintah juga untuk menggeliat ekonomi syariah, untuk menjadikan salah satu alternatif dalam keluar dari krisis global pandemi. Baik, menarik sekali tentu untuk membedah konsep-konsep ekonomi syariah ya, dan bisa mengungguli dari sistem ekonomi lain. Nah, selanjutnya dari ekonomi syariah ini, bagaimana melihat terhadap pertumbuhan industri halal? Karena mungkin ada korelasinya dengan ekonomi syariah dengan industri halal. Nah, bagaimana pertumbuhan industri halal menurut Pak Mus ini? Iya, tentunya di dalam program studi ekonomi syariah pun kita mempunyai program, ya, program marketplace yang mana nantinya mahasiswa semuanya dari yang mahasiswa baru sampai mahasiswa tugas akhir nanti kita kumpulkan menjadi satu produk-produk yang memang dia punya atau produk-produk yang dia dijualkan dari orang untuk dia jualkan sendiri, itu nanti kita coba masuk ke dalam marketplace tersebut. Kita buatkan marketplace-nya, kita jadikan sebagai ekonomi pemberdayaan mahasiswa, ya, ekonomi pemberdayaan mahasiswa yang mana ketika mahasiswa menggeliat atau membuat sebagai usaha, apalagi dia mengetahui unsur-unsur yang mana yang halal, yang mana yang haram, ini menjadi contoh pelopor untuk usaha-usaha di luar sana. Mungkin dalam melakukan usaha dia akan seharusnya memenuhi unsur halalnya, karena unsur halal ini penting. Maka dari itu saya kemarin mencoba untuk mengajak teman-teman atau mahasiswa di program studi hukum ekonomi syariah untuk mendata mungkin sewilayah Jakarta atau se-Jakarta Utara, khususnya pebisnis atau produk-produk halal apa aja yang ada di Jakarta Utara, dari mulai proses pembuatannya sampai ke distribusinya. Inilah yang sangat kita jadikan sebagai bahan nantinya untuk kita jadikan penelitian, untuk kita jadikan promosi juga, untuk bahwa ini loh produk-produk halal yang mana produk ini pun bisa unggul dengan produk-produk yang sangat-sangat sudah besar ya, seperti ya produk-produk dari luar yang sudah familiar, tetapi ada produk-produk yang memang
tradisional, itu kehalalannya terjamin, itu bisa jadi besar. Karena penggiat-penggiat ekonomi syariah khususnya yang ada di Indonesia ini sudah menjadi hal yang luar biasa. Bahkan sudah menjadi gaya hidup. Gitu. Halal is my life. Is my life. Nah itulah yang membuat nantinya kita juga sebagai pelopor, mahasiswa sebagai pelopor, khususnya mahasiswa muamalah sebagai pelopor untuk terbukanya cara pandang untuk membuat produk yang halal, membeli produk yang halal, dan juga mengkonsumsi produk yang halal, sampai mungkin mempromosikan produk yang halal ke beberapa saudara atau tetangga-tetangga kita untuk menjadi sebuah mendukung perekonomian ekonomi syariah tersebut tentunya. Nah, berbicara tentang mahasiswa tentu dalam hal ini adalah prodi hukum ekonomi syariah. Dari Keprodi HES, apa kompetensi yang akan dan sedang dikembangkan kepada mahasiswa jurusan HES di PTDI ini, Pak Bos? Untuk program studi hukum ekonomi syariah ini dalam Tridharma ya, karena kan kita perguruan tinggi itu ada Tridharma perguruan tinggi, ada pembelajaran, ada penelitian, ada pengabdian. Tentunya dalam pembelajaran tersebut, pendidikan, dalam perkuliahan itu kita menggunakan sistem 10 pertemuan ya teori dan 4 kali kita praktek. Nah praktek-praktek inilah yang nantinya menjadi skill mereka nantinya untuk bermasyarakat nantinya di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Lagi-lagi kita menginginkan bahwa mahasiswa ini bukan sebagai pencari pekerja, ya. Karena perguruan tinggi ini mencetak pemimpin, perguruan tinggi ini mencetak leader yang memang mahasiswa sendiri mempunyai jargon ya, agent of change, perubahan. Meskipun dalam arti kita bukan menjadi leader di semua perusahaan kita, tetapi menjadi salah satu pelopor, menjadi agen perubahan di dalam organisasi dan perubahan di dalam perusahaan yang kita ada di dalamnya. Nah, dengan pembelajaran seperti itu, dengan model pembelajaran seperti itu, menurut saya praktek langsung yang ada di lapangan atau sebagainya, dan mencari karena mahasiswa di sini dituntut untuk mereka bukan hanya praktek langsung di lapangan saja, tetapi meneliti. Karena penelitian, nah masuk ke dalam Tridharma yang kedua, penelitian. Penelitian ini dengan cara apa? Yang tadi saya minta mahasiswa untuk mendata produk-produk halal yang ada di Jakarta Utara, dari mulai prosesnya, pembuatannya, dan sampai ke distribusinya. Itu diteliti, dijadikan sebagai temuan-temuan yang nantinya bisa berkolaborasi dengan pemerintah, ya, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maupun dengan kolaborasi dengan beberapa elemen masyarakat lainnya. Dan juga pengabdian masyarakat. Dalam pengabdian masyarakat, hukum ekonomi syariah sangat menjadikan sebuah momen ya untuk masyarakat ini mengenal apa itu akad-akad di dalam hukum ekonomi syariah, seperti syirkah, seperti mudharabah, ya dan sebagainya. Ini menjadikan di tengah-tengah masyarakat tersebut kita mencontohkan gitu, atau bahkan kita memberikan pemahaman langsung kepada masyarakat. Jadi menurut saya skill-skill yang seperti itulah yang nantinya menjadi lulusan ekonomi syariah yang bukan hanya mencari pekerjaan saja. Meskipun dalam artian lulus dalam program studi hukum ekonomi syariah, dia bisa menjadi masuk ke dalam Kementerian Agama, bisa menjadi penyuluh, bisa menjadi sebagai masuk dalam pengadilan agama, ya, karena pengadilan agama kan bukan berarti masalah perceraian aja, ya, ada sengketa dan sebagainya yang berhubungan dengan kemuamalahan, dan juga kita bisa masuk ke dalam lembaga perbankan atau non perbankan syariah, gitu. Jadi, nah, ya ini memang prospeknya juga sangat luas, di prodi hukum ekonomi syariah. Bahkan dari lulusan mahasiswa PTDI yang mengambil hukum ekonomi syariah itu bisa melanjutkan sekolah advokat
atau sekolah sebagai pengacara, ikut sekolah profesi selama 2 tahun ya di organisasi profesi atau organisasi yang menaungi advokat. Kemudian setelah itu bisa menjadi seorang advokat. Artinya juga kesempatan lulusan dari hukum ekonomi syariah ini tidak hanya di sektor perbankan, sektor ekonomi real ataupun tadi di instansi atau peranata keagamaan, tetapi juga bisa menjadi seorang lawyer, seorang pengacara. Nah, kita perlu ulas lebih dalam lagi dengan Pak Mustafa ini. Bagaimana tahapannya ketika mahasiswa itu setelah lulus dari hukum ekonomi syariah untuk menjadi seorang lawyer atau seorang pengacara, Pak Mustafa? Iya, di dalam program studi hukum ekonomi syariah sendiri ada mata kuliah tentang advokasi ya. Ada mata kuliah tentang hukum perdata, hukum pidana, hukum perlindungan konsumen dan sebagainya. Itu semua diajarkan, baik secara teori maupun praktek. Dan juga memang kita bekerja sama juga dengan praktisi-praktisi hukum. Mungkin lebih ke secara ini kita akan mungkin waktu-waktu dekat ini pun kita akan membuat lembaga bantuan hukum LBH ya, dan juga ini menjadikan sebuah fasilitas media juga untuk mahasiswa-mahasiswa untuk memang yang kita tekankan di sini agak kesulitan di dalam ranah hukumnya, karena memang sebelumnya kita ini nomenklaturnya kan muamalah ekonomi syariah, tidak ada hukumnya. Nah, menjadi hukum ekonomi syariah itu di tahun 2016. Jadi sudah berjalan mungkin, tapi secara aktifnya, secara aktif mulai ditegaskannya itu tahun 2017. Jadi lebih kepada 4 tahun ya, sudah 4 tahun berjalan dengan nomenklatur hukum ekonomi syariahnya. Kita sampai saat ini terus berinovasi, berkembang, mengikuti apapun yang ada dengan cara ya kita memberikan pemahaman, tentunya berkolaborasi juga di beberapa sektor. Kita bekerjasama dengan pengadilan agama, kerjasama dengan penyuluh-penyuluh di KUA dan sebagainya, dan juga insya Allah kita akan membuat juga lembaga bantuan hukum tersebut yang menjadi media untuk mahasiswa mempunyai pengalaman di dalam hukum ekonomi syariah. Tapi ya tidak dipungkiri memang ekonomi syariahnya memang kita lebih unggulkan. Tetapi dalam hukum tidak lupa memang kita akan terus berkembang dalam menyiapkan lulusan-lulusan kita yang baik di bidang hukum maupun di bidang ekonomi syariahnya. Iya, artinya sangat terbuka luas ya. Dan nanti mahasiswa bisa mengambil konsentrasi yang lebih serius di pasca sarjana dan doktoralnya untuk memilih hukum ataupun lebih kepada ekonomi syariah. Artinya Prodi HES ini memberikan kesempatan dan peluang yang sangat besar kepada mahasiswa untuk berkarir dan melanjutkan tholabul ilminya sesuai dengan preferensi individu tersebut. Memang kalau saya lihat sih memang perkembangan atau geliat di masyarakat saat ini lebih kepada, kalau dilihat dari 3 program studi yang ada di PTDI ini ya, dengan komunikasi penjalan Islam, dengan pendidikan agama Islam, mungkin sudah banyak masyarakat yang mengetahuinya, ya kan, KPI itu apa sebagainya. Kalau berbicara dengan komunikasi pasti orang sudah paham. Komunikasi penjalan Islam, apalagi dengan pendidikan agama Islam, pasti jadi guru. Identiknya guru ya. Dan itu lebih mudah dipahami gitu loh. Cuma ini menjadi tantangan saya makanya saat ini untuk mengembangkan program studi hukum ekonomi syariahnya, yang memang pemahaman di masyarakat belum semuanya mengerti. Bahkan ada yang mengerti pun belum bisa untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka saat ini menurut saya dengan momen-momen pemerintah dalam hal ini sedang melirik tentang ekonomi syariahnya, maka dari itu saya beroptimis untuk ekonomi syariah di tahun ini kita bisa tumbuh menjadi lebih baik lagi, dan penggiat-penggiat atau mahasiswa-mahasiswa
untuk memilih program studi hukum ekonomi syariah ini lebih banyak lagi, karena tentunya tentang ekonomi syariah ini tidak bisa dipungkiri ya, karena memang menjadi alternatif untuk krisis pandemi saat ini. Karena itu saya sangat-sangat optimis untuk tahun ini kita lebih giat lagi, lebih berpotensi, lebih baik lagi. Nah, mahasiswa umum ataupun peserta didik ketika memilih suatu jurusan, biasanya mereka selalu tadi mengasosiasikan dengan suatu hal. Misalkan PAI dengan guru, KPI dengan juru dakwah ataupun kemultimediaan, perfilman, jurnalistik atau penyiaran. Nah, asosiasi HES itu nanti kira-kira akan disandingkan dengan apa, Pak Mas? Nah, ini yang membuat saya menyatakan bahwa padahal kalau kita bisa melirik program studi ini banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan atau kita jadikan sebagai profesi di kemudian hari dalam program studi hukum ekonomi syariah ini. Tidak hanya terasosiasi satu hal ya. Yang pertama dari segi hukum tadi, menjadi advokasi, menjadi advokat, menjadi pengacara dan sebagainya. Ini kan sebagai momen untuk kalian dalam artian untuk memberikan pemahaman bahwa hukum Islam atau hukum ekonomi syariah seperti ini lah. Jadi sebagai pengacara juga nantinya bukan hanya menjadikan membuat membela sebuah satu atau kelompok, tetapi menjadikan sarana dakwah dalam menegakkan hukum ekonomi syariah tersebut. Di dalam mungkin masuk lagi ke praktisi ekonomi syariah, atau bahkan menjadi ahli di bidang mungkin fatwa di dalam Dewan Pakar Perbankan. Bisa juga masuk ke dalam memang yang saat ini adalah momen untuk menjadi pelopor ekonomi syariah. Maka saat itu bukan hanya dia yang berprofesi sebagai guru atau sebagai komunikator saja atau penyiar saja, tetapi sebagai hukum ekonomi syariah bisa masuk ke dalam ranah guru pendidikan, bisa masuk ke dalam ranah penyiaran juga, gitu. Karena momen dengan adanya isu-isu yang sangat luar biasa, yang sangat mungkin menurut saya, apalagi tahun-tahun ini, kalau saya lihat ada lagi kan di Depok itu pasar dinar dan dirham ya, pasar muamalah dinar dan dirham. Ini yang menjadikan masyarakat nantinya akan bertanya-tanya dan akan mencari tahu. Dan menurut saya lulusan hukum ekonomi syariah ini bisa masuk ke dalam itu, bisa masuk ke dalam bidang pendidikan untuk mencerahkan dalam arti pemahaman-pemahaman yang dulunya agak-agak kurang melenceng atau sebagainya, bisa kita luruskan dengan masuk ke dalam di bidang menjadi pendidik, menjadi guru. Bisa juga menjadi penyiar yang mana memang menyiarkan atau memberikan pemahaman ke dalam hal yang luas gitu, untuk pemahaman hukum ekonomi syariahnya. Jadi sangat-sangat luas, menurut saya lebih luas daripada 2 program studi yang ada di PTDI ini. Betul. Tapi memang kalau kita melihat fenomenanya masih jarang orang yang mengambil kuliah jurusan hukum ekonomi syariah ini ya, atau muamalah ekonomi syariah. Karena sebenarnya apa yang melatar belakangi atau apa yang membuat orang sedikit kurang tertarik dengan jurusan ini, meskipun di satu sisi peluang dan kesempatannya sangat terbuka lebar untuk lulusan program ini. Yang pertama wajar sebelum-sebelumnya agak peminat ini akan tidak banyak ya. Wajar, karena memang dari segi pemahaman ekonomi syariah tidak banyak dikenal oleh masyarakat umum. Tapi untuk tahun-tahun ini menurut saya sangat-sangat luar biasa. Ekonomi syariah dikenal sangat terbuka, gitu. Bahkan pemerintah sudah meliriknya. Menurut saya momen itulah yang menurut saya nantinya di kemudian hari program studi ini hukum ekonomi syariah menjadi salah satu
program studi favorit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.